Ya, mangga. Ah, baik, kita kembali lagi. Alhamdulillah di tengah-tengah kita nih udah hadir ya eh, Kang Rafili. Nah, ini nanti detailnya nantilah memperkenalkan sendiri. Cuma singkatnya eh beliau ini alumni lah ya, alumni dari Chevening Scholarship dan juga dari kampus York ya. Dan mungkin nanti kalau tadi malam ya, siang apa pagi tadi saya share, eh ada UI juga gitu. Nanti mungkin bisa cerita sedikit, gitu kan. Kemudian mungkin ada update terkait dengan esai juga. Kalau tadi ada juga yang udah tahap wawancara mungkin di sini, Kang Rafili. Mungkin nanti campur-campur lah kali ya, bisa ditanyakan saja langsung. Beliau ini eh, banyak pengalaman nih ya, pengalaman-pengalaman di organisasi juga, dan juga kalau nggak salah sudah punya banyak binaan terkait dengan beasiswa nih. Nah, disilahkan nih teman-teman boleh langsung bertanya, tapi urutan kegiatan kita malam ini nanti adalah presentasi dulu, mungkin singkat, kemudian kita lanjutin dengan diskusi. Baik, kita langsung saja. Silahkan, Kang Rafili. Ya, selamat Uh, malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena kita sudah pulang kantor semua, mungkin sudah lelah semua ya. Jadi kita sifatnya mungkin agak lebih ke arah ngobrol ya. Lebih ke arah ngobrol supaya santai, ngalir. Dan terima kasih nih udah Lea Hadi dan teman-teman dari Bea Cukai Kemenq yang udah berkenan mengundang kami untuk hadir ke sini. Mudah-mudahan silaturahmi tidak berhenti di sini, tapi kita bisa berlanjut sampai ke depannya. Kebetulan ini segmen perekonomian itu adalah alumni Bea Cukai. Mungkin sebagian ada yang kenal ya, Bapak Suswiono Mugiarso. Kebetulan saya juga dekat dengan beliau dan saat ini saya mengabdi di Kemenko Perekonomian yang kebetulan ketika kembali ke Indonesia ditempatkan di unit kerja yang baru. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan dimanapun itu kita bisa berkontribusi dan demi mencapai Indonesia yang maju dan makmur ya. Nah, di sini saya bersyukur bisa untuk sharing terkait dengan beasiswa Chevening. Beasiswa Chevening ini sama pada prinsipnya dengan beasiswa-beasiswa lain seperti LPDP. Semuanya bagus, yang membedakan hanya dari mekanismenya saja. Nah, mekanismenya ini yang mungkin kita coba secara brief kita bisa lihat supaya paling tidak ada gambaran bagaimana untuk apply beasiswa Chevening. Saya izin share screen ya, teman-teman semua ya. Ini ada zoom-nya ya. Kelihatan nggak teman-teman ya? Udah cukup ya? Ya, jadi di sini bagaimana sih kita untuk mendapatkan beasiswa Chevening ini? Kalau saya boleh share, ini sebenarnya percobaan saya mendapatkan beasiswa Chevening itu percobaan kedua saya. Di percobaan pertama saya gagal di wawancara dan saya coba pelajari di mana titik kesalahannya, makanya saya coba perbaiki di percobaan kedua. Nah, beasiswa Chevening ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Inggris kepada seluruh negara yang ada di dunia kecuali Amerika ya. Amerika itu namanya saja yang diganti yaitu Marshall Scholarship. Nah, beasiswa Chevening ini memang sedikit beda dengan beasiswa yang lain karena memang dia memfokuskan untuk semua masyarakat, semua umur. Jadi kalau ada beasiswa seperti LPDP yang membatasi S2 maksimal 35 tahun, kebetulan Chevening ini tidak ada batas. Jadi kalau misalnya sudah S3 sekalipun di usia lebih dari 35 tahun itu bisa untuk apply beasiswa Chevening. Kemudian bisa mendaftar di seluruh kampus UK, tidak ada batasan, kampus manapun, jurusan apapun. Kalau nggak salah, Lehadi ini terakhir cerita ada pengurangannya untuk jurusan yang bisa diakses untuk beasiswa tertentu ya, seperti LPDP dan MINS. ya, Mungkin ya kalau Chevening ini open open sekali. Jadi misalnya misalnya
teman-teman nanti ada jurusan yang memang sangat detail sekali dengan pekerjaan yang ingin ditekuni saat ini atau mungkin sedang dijalani saat ini, ternyata tidak di cover oleh beasiswa tertentu. Nah, mungkin sebagai alternatif bisa mencoba beasiswa cheapening karena yaitu semua jurusan, semua kampus yang tersedia di UK itu bisa untuk apa ya dicoba apply beasiswa cheapening. Dan beasiswa cheapening ini dikelola oleh Foreign Commonwealth Development Office seperti Kemenlu-nya UK dan ya alhamdulillah mudah-mudahan cheapening juga bisa menjadi salah satu alternatif dari teman-teman untuk apply beasiswa ke depannya. Jadi teman-teman saya mungkin di sini sedikit singkat CV saya karena memang saya itu sebenarnya sudah pernah S2 di UI tahun 2015, lulus 2015. Namun mungkin ini sebagian besar dialami oleh kita sebagai ASN ya, bahwasanya apabila S2-nya itu memang belum diakui oleh negara, kalau diakui oleh BKN, makanya perlu sekolah lagi. Dan memang di Kemenko agak ketat terkait ini. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk sekolah lagi. S1 saya di IPB, di Ilmu Ekonomi, dan S2 saya di UI Manajemen. Saat ini saya di Kemenko Perekonomian, dan di York kemarin saya mengambil Master of Art di Public Administrasi dan juga Kebijakan Publik. Sebenarnya banyak jurusan yang menawarkan kebijakan publik, namun saya kemarin tertarik dengan York karena memang dari kurikulumnya, dari course yang ditawarkan itu memang relate dengan apa yang sudah saya kerjakan selama ini. Nah, jadi memang salah satu kunci yang memang bisa menjadi titik awal untuk daftar beasiswa Chevening adalah apa sih yang membuat kita relate dengan beasiswa itu sendiri. Kalau saya di Chevening relate sekali dengan kebijakan publik yang saya jalani. Namun selama ini di Kemenko Perekonomian sebelum saya berangkat, saya saya kebetulan ini apa memiliki extensive network terkait dengan pekerjaan saya terdahulu. Jadi memang saya mengkoordinasikan beberapa kementerian lembaga, industri, dan terkait dengan pemerintah daerah yang memang network itu memang sangat relate dengan Chevening. Dan Chevening, saya menduganya saat itu Chevening mungkin melihat dari networknya itu, yang memang ada kesamaan visi misi dan juga latar belakang terkait dengan network Chevening dan juga saya pribadi. Dan saya memilih University of York ini karena yaitu course-nya memang relate dan kalau teman-teman nanti mau apply dengan beasiswa apapun, coba cari jurusan yang memang sangat sesuai dengan latar belakang kita, dengan kedepannya mau ngapain, supaya nanti pemberi beasiswa atau yang melakukan wawancara itu bisa untuk melihat benang merah antara apa yang sedang kita lakukan dengan apa yang akan kita peroleh, kita capai di masa yang akan datang. Nah, persyaratan untuk mendapatkan beasiswa Chevening ini, saya kalau boleh jujur, karena memang saat ini saya sedang mempersiapkan istri saya buat apply beasiswa LPDP, saya mungkin melihat perbedaan LPDP dengan Chevening lebih ke arah Chevening mungkin agak sedikit lebih lebih apa ya, lebih soft ya. Kalau saya pribadi melihatnya lebih soft dari segi persyaratan dan juga administrasi. Jadi kuncinya itu dari seluruh persyaratan Chevening yang mungkin teman-teman nanti bisa buka di chevening.org, sebenarnya tiga ini yang menjadi kunci. Apakah kita eligible dan juga apakah ya, jurusan yang kita mau itu adalah S2 yang 1 tahun di UK. Kebetulan kalau Mas Hadi kan 2 tahun. Nah, kebetulan yang S2 yang 2 tahun itu tidak bisa di cover. Dan yang 1 tahun pun itu apakah dia yang ada kelasnya postgraduate talk di sini. Ya, jadi ada yang postgraduate research itu tidak bisa di cover. Nah, kalau eligible tadi sebagian sempat saya sampaikan yaitu apakah kita sudah sorry, apakah ya usia ya dari usia kita dari minimal 18 tahun lah sudah pernah menempuh pendidikan S1, kemudian sampai usia kapanpun itu, dan yang paling penting adalah minimal 2 tahun pengalaman kerja. Nah, dua tahun pengalaman kerja ini tidak mesti kerja formal seperti kita saat ini menjadi ASN, namun juga misalnya kita pernah volunteer ketika S1, ataupun kita pernah melakukan pekerjaan part-time, itu juga bisa dihitung. Yang penting secara kalkulasi itu adalah dua tahun pengalaman pengalaman kerja volunteering activity part time yang kita lakukan sejak mungkin kuliah S1 dulu atau mungkin sejak sejak di STAN ya mungkin. Nah, kunci untuk mendapatkan beasiswa chevening
baik dari tahap awal atau hingga tahap akhir, itu adalah di esai. Nah, esainya Chevening ini akan menjadi kunci untuk kita bisa untuk lolos dari tahap administrasi, lolos di tahap seleksi esai, dan ketika wawancara nanti esai ini akan digali. Nah, kenapa nih di sini nggak ada syarat IELTS? Chevening kebetulan sejak tahun 2020, sejak COVID ya, itu tidak mempersyaratkan kita punya IELTS di awal. Jadi kan saat ini nih Chevening lagi buka ya, dari tanggal tanggal awal September kalau nggak salah ya, tanggal 4 ya, apa awal punya. Awal September sampai tanggal 7 November, itu Chevening tidak meminta IELTS, dan yang Chevening minta hanya mengisi form yang di website Chevening itu. Kita bikin akun. Nah, ketika sudah mengisi formnya, mengisi akunnya, nanti kita mengcopy paste esai yang sudah kita buat mandiri di Word kepada aplikasi tersebut dengan maksimal tanggal 7 November. Nah, esainya ini itu terdiri dari 4 komponen. 4 komponen yang dilihat oleh Chevening, yang pertama itu adalah dari sisi leadership. Setiap esai itu memiliki komponen 500 kata, dan setiap esai itu harus apa ya, memiliki keterkaitan antara satu sama lain, esai yang satu dengan esai yang lain. Nah, yang pertama itu esai adalah leadership. Bagaimana leadership kita yang pernah kita jalankan sejak mungkin kita sekolah di STAN misalnya, kemudian lanjut ke S1, kemudian mungkin kita lanjut di Bea Cukai. Nah, bedanya gimana menceritakan di esai? Di esai ini metode yang digunakan itulah metode STAR. Mungkin teman-teman sudah sebagai mengetahui ya metode STAR. Kita tidak bercerita, kita tidak menunjukkan bahwasanya saya pernah jadi presiden, saya pernah jadi ketua, saya pernah ini, enggak. Yang kita perlukan sebagai aplikan dari Basic Chevening, kita menceritakan leadership kita itu melalui metode STAR. STAR itu adalah S-nya itu adalah situation, situasinya itu seperti apa ketika menghadapi kondisi tertentu. Misalnya situasinya saat saya S1 dulu, saya pernah melihat suatu organisasi yang tidak punya struktur sama sekali, tidak punya latar belakang background organisasi yang kuat ketika dibentuk. Situasi seperti itu. Nah, ketika situasinya seperti itu, tas tas saya, tugas yang saya harus lakukan itu apa? Jadi saya sebagai sebagai misalnya nih, saya sebagai atau mungkin si Fulan sebagai kandidat ketua dari organisasi tersebut itu memiliki tugas untuk memperbaiki organisasi tersebut. Nah, tugasnya adalah ya dia harus membuat organisasi itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, selepas tas, dia harus realkan si Fulan ini, action. Realkannya seperti apa? Misalnya A membuat struktur organisasi yang ada ada masing-masing nomenklatur yang jelas, divisinya apa, terus juga jobnya apa. B membuat kegiatan. C membuat evaluasi. Actionnya itu seperti apa? Nah, result, R-nya itu adalah result. Hasilnya itu apa? Selepas kita melakukan aksi, selepas kita melakukan tas yang dilakukan dalam rangka memperbaiki situasi yang ada sebelumnya, seperti apa resultnya? Oh, ternyata selepas kita implementasi aksi itu, resultnya organisasi itu bisa untuk lebih optimal dalam implementasinya. Nah, optimalnya mungkin bisa dijelaskan dalam bentuk kuantifikasi, ya misalnya terjadi peningkatan performance dalam 20%, atau mungkin di Bea Cukai terjadi peningkatan revenue dari pendapatan negara misalnya dalam 15% atau 20%. Nah, resultnya ini yang menjadi kunci bahwasanya kita berhasil mengimplementasikan skill leadership kita untuk memperbaiki situasi yang ada dengan action-action yang sudah diimplementasikan. Jadi metode STAR ini mungkin applicable tidak hanya di beasiswa Chevening, tapi juga di beasiswa yang lain, karena memang kebanyakan beasiswa itu pengen melihat kita itu bercerita tentang prosesnya seperti apa. Dan kunci dari beasiswa Chevening untuk leadership ini, kebanyakan yang saya lihat
aplikan itu menggunakan kata we ketika menulis esai. Padahal yang akan mendapat beasiswa itu adalah aplikan itu sendiri. Jadi I. Jadi kalau menggunakan we mungkin lebih kurang tepat karena lebih ke arah kelompok. Tapi kalau misalnya kita pakai I, kita pengen menunjukkan apa sih peran sentral kita sebagai pemimpin di kelompok itu yang bisa mengimplementasikan leadership skill kita supaya bisa mencapai result yang memang lebih baik. Nah, kunci kedua selain penggunaan I yaitu adalah yang paling recent itu yang paling better. Ini yang paling yang ini ya, memang tidak ada larangan untuk menggunakan experience yang mungkin uh, ketika SMP atau mungkin ketika SMA itu tidak ada larangan. Cuman kalau kita menggunakan experience yang lebih baru ya, misalnya experience ketika di ruang apa ya di tempat kerja tahun tahun lalu misalnya atau mungkin ketika COVID gitu ya. 2021 ketika COVID kita melakukan leadership apa ya kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan leadership skill kita apakah itu strategic thinking apakah itu innovation atau apa nah itu bisa untuk lebih kuat apa ya nilainya dibandingkan dengan yang mungkin agak lama tapi tetap tidak ada larangan untuk menciptakan yang lama namun menggunakan yang lebih baru itu akan lebih baik nah ini esai yang pertama terkait leadership kalau saya pengalaman saya cerita dua case dari 500 kata itu kunci basic cheapening ini dengan 500 kata yang memang amat terbatas ya Mas apa Leigh Hardy bisa cerita ya kalau orang Inggris rata-rata itu direct ya orang orang UK itu direct dan concise jadi memang langsung mau apa dan singkat itu jadi tidak muter-muter langsung aja jadi kalau saya menggunakan dua case dan dua case itu ada dua skill yang berbeda baru yang terakhirnya saya coba tunjukin bahwasanya dengan skill leadership yang saya punya saya akan berkontribusi apa untuk chevening dan untuk Indonesia seperti itu. Yang kedua, ini adalah value yang paling penting di chevening, yaitu terkait dengan relationship building dan shared learning. Ya intinya networking lah ini. Jadi chevening ini kan jaringannya seluruh dunia, seluruh beasiswa, seluruh negara yang ada di seluruh dunia kecuali Amerika ya. Amerika namanya Marshall Scholar ya. Dan di Indonesia sendiri alumninya sudah puluhan, sudah ribuan lah, ribuan dan saat ini alumni global ada sekitar 60.000. Bagaimana sih kita mengutilize network itu untuk karir kita? Yang mungkin sebagai contoh di Bea Cukai. Mungkin di bagian uh, custom di negara lain itu bisa untuk kita kerjasama, kita utilize di situ dalam rangka kita meningkatkan performa dari custom yang ada di Indonesia. Nah itu yang pengen Chief Ning lihat. Bagaimana sih kita menggunakan network yang kita punya dari jaringan chevening yang ada di seluruh dunia, dari jaringan yang UK punya, dari kampus-kampus yang ada di UK, supaya kita bisa untuk berkontribusi lebih baik ke depannya. Namun, sebelum melakukan itu, kita harus cerita dulu bagaimana dengan yang sudah ada selama ini. Jadi misalnya ketika di ketika di Bea Cukai ini, misalnya saat ini uh, Bea Cukai kan tersebar di seluruh, Hadi, Bea Cukai seluruh provinsi kan ada ya? Ada berapa kabupaten kota yang tercover itu? Seluruhnya harusnya, cuman belum tentu ada kantornya di kota itu gitu. Ya, ya, jadi misalnya ada pengalaman nih memanage sesuatu kegiatan atau mungkin sesuatu aktivitas antar kantor bea cukai, baik itu mungkin di wilayah ataupun di pulau ataupun mungkin regional. Nah, pengalaman itu ceritakan juga sama dengan metode STAR yang tadi. Situasi seperti apa? Mungkin situasinya dulu koordinasinya belum optimal gitu kan, karena mungkin belum ada mekanisme satu pintu atau apa gitu kan. Tasnya tasnya sebagai mungkin leader di regional tersebut, kita harus memanage uh, setiap cabang yang ada di wilayah tersebut untuk bisa lebih baik lagi gitu kan. Actionnya apa tadi? Actionnya A, B, C. Resultnya ternyata selepas di manage, revenue dari custom malah meningkat gitu kan. Terus juga komunikasinya bisa bisa lebih efektif dengan misalnya 20% tadi menggunakan metode Zoom, ternyata bisa menggunakan
meningkatkan performa yang lebih baik gitu kan. Nah, di sini skill yang network yang kita lihat itu biasanya macam-macam ya, bagaimana kita manage network itu, bagaimana kita utilize network itu gitu kan. Dan yang paling pengen dilihat itu adalah kontribusinya. Dengan skill networknya sudah ada, kita mau kontribusi apa sih terhadap network evening yang sudah banyak ini, dan juga yang paling penting kontribusi kita apa untuk network UK dan Indonesia. Nah, ini bisa digali nih, apakah memang sudah ada hubungan terkait dengan custom antara Indonesia dan UK. Nah, esai yang ketiga itu adalah terkait dengan, ini sama ya, 500 kata juga, masing-masing 500 kata, jadi total 2000 kata. Itu studying in UK. Nah, studying in UK ini teman-teman bisa untuk menjustify kenapa sih di UK nggak, kalau saya kurang tahu ya, apakah apakah untuk belajar finance dan custom itu lebih, lebih apa the best di UK atau tidak, itu saya kurang tahu. Teman-teman bisa 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 untuk mengelaborasi argumen di sini. Kenapa sih tadi di UK? Kalau misalnya di US itu, di US kalau misalnya di US ternyata tax itu lebih bagus, kenapa harus di UK gitu kan? Apa yang membuat UK lebih better dibandingkan US? Dan di sini untuk kampusnya juga sama. Untuk kampus itu, kenapa harus kampus itu? Setiap kampus di UK itu kan memang memiliki karakter yang unik ya, beda-beda ya, unique value propositionnya. Nah, misalnya kenapa saya pilih York gitu kan? Ya, waktu itu sih saya bilang ya York ini yang menawarkan course yang memang paling relate dengan pekerjaan saya gitu kan. Nah, selepas itu kenapa harus modul itu gitu kan? Nah, ini yang akan menjadi argumen kita kenapa kita memilih kampus itu, kenapa kita memilih UK, dan kenapa kita memilih course itu. Nah, ini yang teman-teman bisa untuk lebih lebih memperkuat justifikasi. Dan kalau saya waktu itu saya coba relatekan dengan leadership yang saya punya, networking yang saya punya, yang saya tulis di essay sebelumnya itu, untuk saya hubungkan bahwasanya saat ini ternyata ada problem nih di pekerjaan saya, yang problem ini bisa diselesaikan dengan saya belajar materi A di UK di kampus ini. Jadi temukan gapnya apa. Kalau 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 gap yang biasanya sering bisa dilihat ya mungkin, kalau nggak tahu apakah saat ini untuk di custom di Indonesia ada suatu problem nggak, Leha, atau teman-teman? Problem problem apa misalnya? Misalnya apakah apakah customer satisfaction level, atau apakah lead time, apakah revenue, itu apakah teman-teman memiliki kondisi yang menjadi tantangan atau challenge di bea cukai? Nah, itu kalau saya boleh berikan masukan, kalau bisa itu menjadi titik awal titik awal kita mau belajar itu. Ada problem yang memang harus kita selesaikan dengan kita belajar materi itu. Nah, itu kalau 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 saya boleh saran. Nah, untuk yang terakhir, SN terakhir itu adalah career plan. Nah, selepas pulang dari UK itu mau mau rencananya mau ngapain? Nah, career plan ini yang kalau kalau boleh bisa di breakdown itu dari tiga tiga ini ya, tiga titik ya, di short term, di medium term, dan long term. Kalau saya definisikan short term itu ya antara 2 sampai 3 tahun selepas pulang dari UK, medium term ini sekitar 3 sampai 5 tahun, long term itu ya lebih dari 5 tahun. Nah, ini yang teman-teman kuncinya untuk career plan cuma satu, kalau saya bilang be realistic. Jadi tidak terlalu tinggi, tapi kita coba realistis, itu akan achievable, akan bisa dicapai. Nah, kalau kalau saya short term selama 2 tahun, saya rencana mau ini gitu. Langsung direct, uh, budaya UK yang direct, langsung mau ini gitu. Concise. Jadi itu mau ini, tapi dikemas dengan bahasa yang saling berkait satu sama lain, antara kalimat, antara paragraf, dengan conclusionnya di paragraf ini ya, ya kita akan strengthen hubungan antara Indonesia dan UK. Jadi sebagai donatur UK, tentunya ketika dia berinvest kepada scholar ya, kalau di Chevening kita bilangnya scholar bukan awardee seperti LPDP.
UK sudah invest ke scholar di sini. Kira-kira benefitnya apa sih terhadap terhadap UK itu sendiri? Nah, itu yang kita bisa emphasize di conclusion untuk career plan. Nah, masing-masing antara leadership, networking, study in UK dan career plan itu kalau bisa ada benang merah. Benang merah ini yang nanti akan menjadi satu titik kunci kita memenangkan beasiswa Chevening. Seperti itu. Benang merahnya nih, Van der Dot. Kita coba hubungkan seluruh seluruh esai tadi supaya bisa menjadi satu aliran yang mengalir nyambung antara esai leadership sama esai networking, antara esai networking dengan esai study in UK, study in UK dengan career plan. Jadi tidak terjadi eh, deviasi yang mungkin signifikan antara masing-masing esai. Ya, dari saya mungkin itu sementara ya sebagai pembuka diskusi kita. Saya mohon maaf kalau ada back sound tadi anak-anak saya masuk ke ruangan. Jadi mungkin teman-teman bisa bertanya lebih dalam terkait dengan Besu Chevening dan mudah-mudahan kita bisa ekspor lebih jauh. Monggo, monggo. Ya. Baik, ya terima kasih Kang Raffi. Memang santai aja sih kalau ini kan informal aja kan, Hmm. pas aja. Eh Terima kasih nih materinya ya. Tapi saya penting tadi sebelum ditanyain teman-teman ya, tadi nggak minta IELTS ya di depan ya. Ya, Chevening tidak minta IELTS sejak COVID, Le. Sejak COVID Oh, itu tidak pernah minta IELTS karena pertimbangannya waktu itu kan kalau IELTS itu kan tesnya harus fisik ya, datang ke ruangan, baik itu yang tulis ataupun pakai komputer, itu kan dirasa menghambat. Jadi sebenarnya kalau saya boleh bilang, Chevening ini beasiswa yang paling banyak memberikan keringanan lah. Tidak ribet, tidak rumit. Bahkan nanti kalau misalnya diminta reference letter, surat reference dari atasan ataupun dari yang pernah kenal kita, itu tidak perlu pakai stempel, tidak perlu pakai op juga nggak apa-apa. Oke itu. Berarti sampai lulus nggak diminta tuh IELTS, berarti nggak, tidak menjadi Nggak, penilaian. tidak. Oke. Oke. Dan yang penting nanti kalau misalnya keterima beasiswa Chevening, itu nanti ada deadline untuk submit LOA, letter of acceptance yang bukti bahwasanya sudah diterima di kampus di UK dan itu unconditional tanpa syarat. Kan mau nggak mau kalau mau dapat unconditional harus sudah punya IELTS kan. Jadi diberikan sampai akhir pengumuman. Nah, pengumuman final itu biasanya Juni tahun depan. Jadi kayak sekarang nih lagi buka dari September sampai tanggal 7 November. Nanti pengumuman finalnya itu Juni. Nah, kalau misalnya Juni itu, wah saya keterima, alhamdulillah, tes IELTS ah. Nah, mau tes IELTS Juni ya monggo. Karena memang sudah ada waktu buat belajar IELTS dari September sampai Juni tahun depan kan. Jadi nggak rugi gitu lah Dan sambil lebih nunggu. dan lebih semangat juga ya karena udah dapat beasiswanya gitu. Iya, nanti biasanya kalau misalnya keterima beasiswanya tinggal tinggal follow up ke kampusnya gitu kan. Saya sudah dapat ini beasiswa, dapat IELTS-nya segini, tolong percepat keluar LOE. Nanti penuhi deadline dari Chevening biasanya pertengahan Juli untuk submit LOE itu. Siap, siap, siap. Baik, ini menarik ya. Ternyata beasiswa Chevening nggak butuh IELTS di awal. Mm-mm. Iya. Baik, rekan-rekan silakan khususnya. Dan nggak ada, tapi khusus S2 aja berarti ya. S3 nggak ada ya untuk Chevening. Betul. Iya. Chevening ini hanya S2 yang 1 tahun dan harus yang postgraduate talk, bukan yang research. Hmm. Dan seluruh jurusan, seluruh kampus akan dibiayai full kecuali satu jurusan yaitu MBA. Master of Business Administration itu ada cap-nya maksimal 22.000 pound. Ya, nggak tahu nih kenapa. Apakah karena memang MBA biasanya yang bisnis oriented atau gimana? Tapi yang jelas yang lain kayak temenku sekarang nih ada di Sheffield, dia ngambil kedokteran gigi itu sampai 40.000 pound dibayarin sama Chevening. Baik, baik. Menarik ya. Dia agak rasis sama MBA. Ya, silakan rekan-rekan Hmm. yang ingin berdiskusi. Silakan. Monggo teman-teman. Mbak Kartika, salam kenal Mbak.
Oh, Kartika tuh gigih tuh pakai akun istrinya. Oh, iya, sorry. Siap Mas, lagi di Oh, bandara Mas. Mohon maaf. oh, sorry Mas, maaf salah sebut. Aman-aman. Ya, Silakan kalau mau diketik juga boleh. Eh, sambil nunggu yang lain, saya nanya-nanya juga nih. Itu berarti untuk penilaiannya bisa dibilang full essay ya berarti ya? betul. Jadi esai ini kunci chevening buat kita menangkan beasiswa ini karena memang ya itu eh, misalnya besok nih deadline tanggal 7 November ya pendaftaran. Submit esai dan isi aplikasi. Nah, yang paling menggugurkan paling banyak adalah di seleksi esai. Jadi kayak tahun lalu yang daftar itu 70 ribu sedunia, yang masuk wawancara itu mungkin hanya sekitar 5 ribu sampai 6 ribu. Nah, jadi ya itu kenapa dikasih gap waktu yang cukup panjang dari September sampai November, karena memang esai ini bisa disiapkan secara matang. Makanya kami di ID Chevening Alumni dari Asosiasi Alumni Chevening Indonesia itu sekarang kalau nggak salah masih buka atau enggak ya, saya mungkin lupa, mungkin bisa dicek di Instagram @ID Chevening Alumni. Itu kita ada mentorship sih, mentorship untuk pendaftar beasiswa Chevening, karena memang ya itu kuncinya ada di SI. Oke, kalau beasiswa Chevening ini tadi kan dunia ya berarti artinya atau ada jatahnya memang Indonesia gitu ya? Seperti apa ya? Iya, jadi kalau kuota Indonesia sendiri tahun ini itu hanya 40 yang dapat. Tahun lalu itu 45. Jadi memang tergantung dari tergantung dari kuota keseluruhan ya mungkin ya. Kalau tahun lalu itu kuotanya dikurangi Indonesia karena Ukraina. Jadi Ukraina yang masuk tahap wawancara semua diluluskan tanpa wawancara. Nah, kalau tahun ini entah karena memang Inggris lagi sedang tidak baik-baik saja dari sisi finansial atau tidak, saya kurang tahu, tapi yang jelas rata-rata berdasarkan kuota dan itu menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Ya, syukur-syukur mudah-mudahan tahun depan naik lagi. Tapi kalau berkaca dari 2 tahun terakhir ya kisaran 40 sampai 45 Indonesia ya. Siap-siap. Berarti ada kuota ya, kuota. Mm-mm. Itu di notes juga tuh. Nah, kalau pendaftarnya sendiri Indonesia tuh berapa tuh Kang tiap tahun? Eh, Indonesia itu selalu masuk pendaftaran terbanyak di dunia. Jadi waktu angkatan saya itu apa ya 2021 itu yang daftar ada sekitar saya lupa 2.000 ya. 2.000 kalau nggak salah. Apa 4.000? Lupa pokoknya ribu-ribuan ya. Ribu-ribuan. 4.000 apa 5.000 apa 6.000 gitu. Waduh, naik Nah, terus ini. ya lupa, tapi ribu-ribuan. Kalau nggak salah sih Iya, 4.000, iya, iya. 5.000, 6.000. Nah itu yang masuk ke interview salahnya 160. Masuk ke interview 160. Berarti 160. gagal di esai banyak banget ya. Iya, nah nanti diambil 1 banding 4. 1 banding 4 masuk ke yang diterima itu. Jadi memang esai ini kunci banget. Mau nggak mau memang harus agak agak fokus, prepare. Dan tadi di 4 esai itu. Mas Oke. Augusta ya. Oh, itu ada yang nanya tuh. Iya. Mas Augusta yang lahirnya Februari ya, bukan bukan September ya. Ya, tema esai baiknya apa? Kalau saya boleh saran, tema esai itu baiknya terkait dengan terkait dengan apa yang menunjukkan value kita itu. Jadi value value kita yang memang bisa menonjolkan di essay leadership, value apa sih yang memang kita paling strong di situ. Nggak mesti di pekerjaan, mungkin pas kuliah di stan itu kan, atau mungkin ketika lanjut S1 itu kan. Apakah apa value apa yang kita punya ketika leadership? Leadership itu tidak mesti memimpin organisasi loh. Leadership itu bisa saja ketika kita misalnya nih memimpin suatu atau mungkin menjalankan suatu kegiatan itu kan bareng-bareng, atau mungkin ketika camping bareng gitu kan, atau ketika apa jadi relawan bareng itu. Jadi value yang kita bisa jual di situ itu yang biasanya yang paling kuat. Jadi
tema yang esai yang paling baik adalah esai yang menjual kita, value yang mau kita sampaikan seperti apa. Kalau saya boleh saran, esai yang baik adalah esai yang otentik, yang jujur. Karena saya pengalaman banget ngelihat yang saya mentorin sejak tahun lalu itu, saya udah agak agak lihat ini kayaknya esainya nggak real deh. Karena kan bisa aja kan hanya dibuat-buat gitu segala macam. Nah biasanya kalau lolos ke tahap interview akan ketahuan, oleh interviewernya bahwasanya ini esai ngada-ngada gitu kan. Nah makanya kalau saya boleh saran, esai yang baik kedua adalah esai yang otentik dan jujur, memang real terjadi di kita. Karena memang biasanya interviewer ataupun dari panel itu mungkin sudah melakukan background check terhadap informasi yang kita tulis. Seperti itu. Ada lagi nih dari Depras. Untuk menghubungkan leadership dan kendala di organisasi gimana ya? Kendala di Berarti organisasi. kan, iya. Kalau ada problem kali ya maksudnya, problem di organisasi, kemudian esai leadershipnya hubunginnya gimana nih? Ya, jadi problemnya jadi situation aja Mas Devras. Situation aja nih. Jadi misalnya ya, saya kurang paham ya. Misalnya di kantor cabang Bea Cukai ini ada problem di kantor cabang tersebut, ternyata pegawainya datang suka terlambat, misalnya seperti itu ya. Pegawainya datang suka terlambat. Ini jadi problem nih di organisasi itu. Nah, pegawai yang suka terlambat ini jadi situationnya pegawai suka terlambat. Nah, tas kita nih, misalnya tas kita sebagai salah satu ASN di sana itu adalah memperbaiki supaya pegawai jadi lebih baik ketika datang ke kantor, tidak terlambat misalnya. Nah, jadi memang setiap problem, setiap kendala, setiap isu itu harus dimasukkan jadi situation. Situation yang akan menjadi latar belakang kita, kenapa sih kita harus bertindak gitu. Nah, bertindaknya itu akan menjadi action di sini. Jadi, Mas Devras, kalau saya boleh saran, kendala di organisasi yang mungkin mau diceritakan values leadership kita, yaitu ditaruh di situations. Jadi, banyak skill leadership yang bisa dijual. Contohnya problem solving ya. Kalau menurut saya problem solving itu salah satu skill leadership loh. Misalnya, kenapa nih pendapatan cukai dari produk X misalnya itu menurun terus selama 5 tahun terakhir misalnya. Nah, di situ skill leader kita nih sebagai problem solver, kita mencari tahu gitu kan. Kenapa nih turun terus? Pasnya kita harus cari tahu. Actionnya gimana? Actionnya tadi A, B, C, D, E. Kita lakukan ini. Resultnya setelah pas kita mengimplementasikan action-action tadi, resultnya ternyata tidak menurun, jadi meningkat dari pendapatan cukai untuk produk tersebut. Jadi, yaitu kalau bisa problem atau gap atau isu itu ditaruh sebagai situation. Tidak hanya di leadership tapi juga di networking ya, skillnya apa di SI-nya. Ya, tuh esai ya. Tapi tadi menarik tuh ada uh, alumni Stevening ya, scholar, Ya, ada mentor ya tadi, mentorship ya. Nah itu ya, untuk yang sudah daftar Stevening tahun ini atau maksudnya tahun di mana tes itu atau dia punya plan nih setahun 2 tahun lagi boleh juga ikut mentorship atau seperti apa? ya. Biasanya tiap tahun itu dibuka untuk mentoring ini itu memang untuk yang daftar di tahun itu gitu kan. Jadi kayak kayak sekarang nih kan lagi buka akhirnya dibuka pendaftarannya dan itu untuk tahun itu. Nah, kalau misalnya nanti mau daftar lagi tahun depan nanti dibuka lagi seperti itu. Nah, kenapa sih kita dari alumni Chevening itu mencoba untuk membuka mentorship ini? Karena kami mempunyai value namanya pay it forward. Kami dulu dibina seperti itu oleh para mentor kami, senior kami di Chevening. Saatnya kami mem- mengembalikan itu kepada junior-junior kami di Chevening free of charge. Kalau misalnya teman-teman tahu sekarang banyak bimbel ini ya, bimbel beasiswa ya kayak Scooters gitu ya, kayak Studennesia segala macam itu biasanya berbayar. Kalau dari kami itu akan free of charge dan free to access kapanpun dimanapun bisa komunikasi.
Nah, tadi lewat satu wadah dari ID Chevening Alumni, mau bisa dicek di Instagramnya itu @ID_Chevening_Alumni. Nanti bisa ada jadwalnya kapan daftarnya, nanti kamu diumumkan lulus atau tidak, nanti akan bisa dimulai sesinya seperti itu. Itu ada batasannya nggak tuh Kang? Wah, pendaftarnya udah 100 ditutup gitu. Iya, biasa dikabarin. Karena kan Indonesia bisa sampai 6.000 ya, kalau nggak salah Nah, yang itu daftar. mau Nah, itu kalau 6.000. karena mentornya kan terbatas yang bisa. Jadi kan kebetulan alumni Chevening ini tidak semuanya umbi-umbi seperti saya ya. Jadi alumni Chevening yang tidak umbi itu kayak Pak Tito Karnavian, terus juga Raja Juli Antoni, itu kan memang mungkin sibuk, jadi kan tidak tidak bisa. Kalau yang news anchor mungkin pernah lihat Marisa Anita itu yang di Net TV, terus Maria Lisnia Hizni yang di Metro TV. Jadi memang yang sibuk-sibuk itu pada mungkin belum ada waktu untuk menjadi mentor, jadi terbatas yang bisa menjadi mentor. Nah, biasa dibatasi. Nah, kalau bisa semakin cepat di pengumumannya ada, langsung coba daftar aja, siapa tahu bisa lulus untuk bisa menjadi menti di situ. Wah, berarti teman-teman yang minat harus mantau IG nih. IG-nya nanti ID .chevening ya. Enggak, at ID Chevening Alumni. Oh, ID Chevening Alumni. Oke, Mm-mm. harus mantau tuh. Oke, baik. Silakan rekan-rekan. Ada yang mau langsung bertanya? Dan kok bea cukai gini, Kang? Kita masuk pada pulang, sebagian kita masih kerja gitu kan. Oh, lemburannya banyak dong. Lah lembur, emang shiftnya kayaknya. Kebetulan Hmm. masuk shift 2 atau shift 3 mungkin ini rekan. Iya, iya. Kalau dari Kang Rafili sendiri itu kan eh pakai feeling atau gimana tuh kalau eh, kan esai ya, maksudnya benar-benar orang lain gitu dan kita nggak tahu eh, bakal lulus atau enggak gitu kan. Hmm. Kemudian bisa di compare dengan orang lain bagus apa enggak esai kita gitu. Itu Hmm. apakah nanti ada mungkin kayak simulasi atau penilaian dulu dari tim ID Stevening alumni atau seperti apa tuh kalau di mentorshipnya nanti ya? Iya, kalau di mentorship itu biasanya dipandu ya, dipandu. Ini esainya sudah engaging belum? Esainya sudah bikin kita menarik belum? Maksudnya sebagai sebagai yang panel misalnya membaca itu readernya, apakah sudah ada startnya? Apakah sudah membuat kita itu menunjukkan value skill kita sendiri atau belum? Itu biasanya akan dievaluasi oleh mentornya. Nah, kalau misalnya memang perlu diimprove, nanti akan ada evaluasi improve apa yang harus dilakukan terkait essay tersebut. Jadi ya jangan khawatir nanti mentornya kalau misalnya lulus ke mentorship itu akan selalu mengingatkan apa yang harus diimprove. Tetap tidak akan merubah substansi, tapi kita hanya mungkin memperbaiki alurnya supaya lebih engage aja kepada para penilai. Seperti itu, Kang. Oh, iya. Mantap nih. Full service gitu. Iya, free of charge. Nah, free of charge sekarang kan. Hmm. Bentar ya. Eh, Oh itu ada yang mau tanya langsung, silakan Mas Gigi. Izin bertanya, Mas. Monggo, Mas, Mohon monggo. maaf juga kalau agak berit segini. Eh, eh, mungkin pertama terkait pilihan kampus ya, Mas ya. Mungkin bisa dapat bocoran Mas dulu waktu daftar Chevening. Pilihan kampusnya apa? Soalnya kalau nggak salah beberapa bulan lalu saya sempat lihat kalau Chevening itu mensyaratkan minimal 3 ya untuk mendaftar Iya. di kampus yang berbeda. Kalau nggak salah ya. Hmm. Nah, apakah Betul. itu bisa harus 3 kampus berbeda atau 2 kampus yang berbeda tapi beda program gitu, minimal 3 program. Dan Ya. mungkin ada bocoran juga kalau karena Mas juga berkecimpung di Chevening ID, mungkin ada bocoran data juga dari Indonesia itu proporsinya berapa sih untuk yang ASN dengan yang private sector atau Hmm. lebih banyak mana antara social science dengan apa ilmu alam gitu-gitu Mas. Iya. Buat bocoran ke kita juga nih buat milih-milih ininya. Siap. Mungkin dua dulu itu Mas pertanyaannya. Siap. Terima kasih. Siap, Mas. Makasih. Punten namina saha, Mas? Namanya Namanya Gigi Mas, sorry. Mas Gigi ya. Ya, Mas Gigi. Siap. Jadi untuk yang jurusan itu kan memang 3 ya. Biasanya diminta tiga kampus oleh Persatuan Chevening.
Itu biasa diisi di aplikasi nih. Formnya kan lagi dibuka di link itu diisi. Nah, untuk yang 3 ini itu sebenarnya ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah jurusan yang sama di 3 kampus yang berbeda. Contohnya kayak Mas Adi nih, Mas Adi misalnya, bukan Mas Adi, si Fulan mau daftar public policy. Public policy di Oxford, public policy di Cambridge, public policy di Glasgow. Jadi sama-sama public policy, walaupun nanti namanya beda-beda tuh. Di Glasgow mungkin nanti public policy management itu kan. Di Oxford mungkin misalnya leadership and public policy, tapi yang jelas ada public policy-nya. Satu jurusan yang sama di 3 kampus yang berbeda. Nah, pilihan yang kedua adalah 3 jurusan yang berbeda tapi di satu kampus yang sama. Jadi misalnya kampusnya di York nih, Sadi. Pilihan pertama adalah social policy di York yang 1 tahun ya misalnya ada. Yang kedua adalah misalnya manajemen di York. Yang ketiga misalnya akuntansi di York. Nah, tapi dari pihak Chevening itu menyarankan kalau bisa jurusan yang sama di 3 kampus yang berbeda untuk meningkatkan peluang kita diterima. Itu yang disarankan oleh pihak Chevening. Tapi tetap Chevening membuka jurusan apapun, kampus apapun di UK. Asalkan memenuhi persyaratan yang tadi. Nah, yang kedua, untuk proporsi ASN dan ASN, nah ini yang mungkin membedakan Chevening dengan beasiswa yang lain ya, kalau saya boleh sharing ya. Waktu saya di reject di percobaan pertama itu jujur saya kecewa sekali, saya sedih sekali ya. Ya sebenarnya sebagai ASN kalau saya boleh eh, coba waktu itu menilai peluang saya untuk kontribut lebih ke UK Indonesia lebih besar dong, karena kan saya ASN, saya punya akses ke pemerintah. Tapi ternyata Chevening tidak melihat itu. Jadi Chevening itu adalah merit-based scholarship. Jadi scholarship itu based on merit dari value yang kita punya, baik itu tadi leadership, networking, dan lain-lain. Nah, itu yang akan menjadi kunci kita untuk mendapatkan beasiswa Chevening. Tidak melihat backgroundnya siapa, apakah dia ASN atau non ASN, tidak melihat dia apakah dia uh, influencer. Saya ingat banget ya, angkatan saya itu 2 tahun yang lalu waktu saya daftar, itu ada influencer namanya ya terkenal lah pokoknya internet. Jumlah followernya itu sampai puluhan ribu. Bahasa Inggrisnya itu canggih bener. Saya jujur saya sampai minder lah melihat canggih bener karena kerjaan dia jadi speaker utama di forum internasional terus sini. Tapi ternyata qadarullah dia tidak lulus beasiswa ini. Kenapa? Ya tadi value-nya ada tapi mungkin menyampaikannya di esai itu kurang gitu kan. Jadi ya itu tadi kalau bisa esainya mengalir dan memiliki keterkaitan benang merah dan kita menunjukkan value kita dan ini benar-benar merit based scholarship. Tidak melihat ASN atau non ASN, tidak melihat dia siapa, apakah dia anak presiden atau bukan, dan semua pure based on merit. Kalau berdasarkan angkatan saya yang PNS hanya 5 orang dari 45 orang yang PNS ya. Saya di Kemenko Perekonomian, satu di SDM, satu di BNPT, Ketua PP UK itu BNPT, terus saat ada 2 lagi saya lupa. Pokoknya cuma 5. Dan yang daftar tiap tahun itu banyak mas, yang ASN ini banyak sekali dan itu gugur kebanyakan di interview ataupun di esai ya, paling banyak di esai. Jadi ya memang itu merit based scholarship, kita tidak take it for granted karena posisi kita sebagai ASN dan kita bisa lebih menunjukkan value kita melalui esai-esai dan juga sesi interview ketika lulus esai. Seperti itu mas. Menarik ya. Oh, Mas Gigi gimana? Ada lagi? Oh iya, mungkin satu lagi mas, pertanyaan lanjutan tadi terkait pilihan kampus. Mungkin nggak mas kalau setelah kita mendaftar kita merubah tujuan kampus atau merubah tujuan, misalkan kita di awal mendaftar lebih dari 3 tapi yang kita submit cuma 3 gitu, tapi ternyata kita milih pilihan lain yang nggak kita input gitu di submissionnya. Ya jadi menginput pilihan kampus itu kan di aplikasi awal ya, aplikasi yang tutup tanggal 7 November ini. Itu ya bisa diganti ketika lolos tahap esai ya, lolos tahap esai untuk tahap interview. Biasanya pengumumannya itu pertengahan Februari ya. Pertengahan Februari pengumuman nih, Mas Gigi lulus ke interview. Nah di interview itu jadwalnya keluar tuh, nanti antara Maret sampai April lah biasanya keluar.
Nah, satu-satunya momen bisa mengganti kampus adalah ketika interview. Nah, ketika interview itu kan kita di ini kan kita ditanya-tanya study in the UK itu kan, yang esai yang study in the UK. Nah, ketika kita jelasin, terus selesai interview, nanti panelis akan bertanya, kamu mau rubah kampus nggak? Gitu. Nah, momen itulah momen yang bisa kita sampaikan. Misal nih, waktu saya apply bulan November, saya daftar ke 5 kampus itu kan. Saya yang bisa saya tuliskan cuma 3, tapi ternyata dari yang saya daftar 5 itu ada yang nggak keterima, yang nggak keterima itu kebetulan masuk ke 3 yang saya tulis, misalnya seperti itu alasannya. Atau misalnya alasan yang lain, mungkin ada perubahan terkait dengan peminatan atau apa segala macam. Nah itu yang reason reason why-nya itu nanti yang harus dipertegas ketika sesi interview. Kenapa pindah? Karena setelah posisi interview itu, kalau misalnya nanti keterima pengumuman finalnya di bulan Juni, kita harus memberikan satu minimal satu LOA, letter of acceptance unconditional kepada Chevening. Dan itu harus yang sudah terikat oleh Chevening. Masih boleh Mas di sesi interview. Oke, siap. Thank you, Mas, infonya. Ya Mas, sami-sami Mas. Ya, tunggu ini udah eh, 5 menit lagi ya. Silakan nih. Mungkin satu penanya atau satu pertanyaan. Monggo yang eh, boleh juga tanya tips sekali kalau tadi mau wawancara. Salam kenal, beli gede Karang Udatama. Ini juga mau wawancara LPDP nih Kang. Mungkin saya aja kali yang nanyain ya. eh Mungkin tips wawancara karena kan ada wawancara juga ya di Chevening kan. Eh, Ya. dan mungkin karena istri lagi persiapan juga untuk LPDP yang mungkin mirip-mirip. Nah, Mm-mm. mungkin ada tips nih buat teman-teman yang sedang menunggu nih wawancara. Ya, eh, kebetulan kalau saya pribadi belum pernah merasakan LPDP ya, karena memang sejak awal saya di reject oleh LPDP kan. LPDP tidak bisa S2 lagi bagi yang sudah pernah S2 gitu kan. Kalau saya dengar dari orang-orang yang dapat LPDP memang, atau mungkin orang-orang yang pernah interview dua-duanya antara LPDP dan Chevening itu bagaikan langit dan bumi lah kalau bahasa mereka gitu kan yang saya dengar. Jadi kalau di Chevening itu memang interviewnya itu kayak bukan interview. Jadi memang kayak ngobrol kayak gini, kayak saya ngobrol sama Mas Hadi, sama teman-teman gitu ya. Kita kayak ngobrol, nggak ada yang nada orasi, nada tinggi, itu nggak ada. Jadi udah kayak ngobrol, terus suasananya itu nyaman sekali. Dibikin oleh interviewernya gitu kan. Dan interviewernya itu biasanya tidak akan menyela, tidak akan memotong sampai kita berhenti bicara. Nah, cuman memang kita harus agak sedikit lebih adaptif terhadap budaya interviewernya, karena interviewernya biasanya dari UK, dari 3 misalnya interviewer, itu 2 dari UK, biasanya 1 dari embassy. Itu budaya UK memang satu tidak pakai jargon-jargon ya, tidak pakai eh, idiom-idiom. Terus yang kedua, direct, be concise dan direct. Kita coba lebih simple dan langsung to the point gitu kan. Jadi nggak perlu belok-belok kemana, tapi langsung kita jelaskan eh, apa yang mau kita sampaikan. Langsung to the point aja. Saya menyiapkan ini. Kenapa? Karena begini. Kenapa UK? Karena UK ini. Kenapa jurusan ini? Karena ini. Udah langsung aja direct. Karena budaya di British itu memang lebih ke direct dan concise. Jadi ya itu kalau yang di Chevening lebih nyantai, lebih lebih homey ya, lebih dibikin flow dan tidak akan dipotong ketika kita menyampaikan. Dan kalau tidak nyaman, kalau saya pribadi, saya cerita pengalaman saya wawancara, saya itu waktu itu di rumah belum pasang wifi karena memang kami berpikir tidak perlu wifi ya, selain lebih mahal tentunya daripada pakai internet. Akhirnya waktu itu saya pergi ke IPB, kampus S1 saya, karena harapan pakai LAN waktu itu di IPB. Saya nggak akan lupa tuh, karena ini kejadian ini terjadi ketika kelahiran anak kedua saya, 22 Maret 2022. Jadi ketika saya datang ke IPB, qadarullah di hari itu 22 Maret 2022, ternyata ternyata sedang ada pembangunan Tower Indosat di hari itu jam itu.
Jadi saya interview jam 10 pagi, dari jam 9 itu sedang ada pembangunan tower Indosat di IPB di hari itu jam itu qadarullah. Yang akhirnya mengacaukan seluruh jaringan internet yang ada se-IPB. Jadi saya kan mungkin teman-teman sebagian tahu lah dari IPB itu kan daerah di pedalaman ya, ibaratnya jauh dari kota, sinyal juga kurang bagus itu kan. Alhasil saya yang hanya datang berharapkan mendapatkan sinyal yang kuat melalui LAN untuk dicolok di ruangan di IPB. Alhasil saya harus menggunakan tethering pakai HP di daerah yang susah sinyal di pedalaman. Kebayang nggak teman-teman? Tapi itu tadi, chevening itu adalah merit based scholarship. Saat itu saya dipersilakan untuk mematikan video demi kelancaran sinyal komunikasi saya. Persilakan oleh chevening. Dan saya nggak tahu ya, 50 menit saya wawancara, saya itu ada 6 kali kepental dari sinyal, dari dari waktu itu kita nggak pakai Zoom, pakai yang Microsoft Teams. Waktu itu saya pakai Microsoft Teams. Saya 6 kali kepental tuh dari komunikasi wawancara, tapi ditungguin sama mereka, tungguin terus juga disuruh matiin video itu kan, diingatkan. Jadi ya memang situasi nyaman ini yang saya bilang membuat kita lebih tenang ketika interview. Jadi ya teman-teman kalau nanti daftar Chevening dan mungkin ya alhamdulillah misalnya bisa lolos ke tahap interview, jangan khawatir karena situasinya akan dibikin nyaman sekali. Dan ketika interview ini adalah deadline kita untuk submit reference letter. Reference letternya tidak diminta di awal nih sampai 7 November, tapi ketika nanti kita lolos ke interview, kita diminta reference letter 2, dan 2 ini tidak perlu kop, tidak perlu stempel, jangan khawatir, tidak perlu kop, tidak perlu stempel, dan deadline juga untuk merubah kampus jika memang merubah kampus, dan deadline juga untuk upload ijazah S1 yang pernah dimiliki sebelumnya. Jadi diringankan banget nih, tidak ada IELTS, tidak ada reference letter di awal, tidak ada upload ijazah, semuanya itu bisa dipending bertahap. Seperti itu. Oke, baik. Alhamdulillah nih waktunya udah 1 jam nih, nggak kerasa. Tapi tadi sekarang kayaknya open mic. Saya kepotong tadi, sorry. Mau bertanya atau mau nyapa aja tadi? Siap, izin Mas. Nah, Iya. silakan. Terima kasih tadi sempat mau nyapa dan sekaligus mau nanya Oke, ya, perbedaan pertanyaan terakhir ya. wawancara. Ya, tadi sebenarnya mau nanya perbedaan wawancara di Chevening tapi udah dijawab barusan gitu. Mau nanya yang Ya, lain nggak? nggak ada sih Mas, belum ada. Pernah Oke, mau nanya itu. baik, baik. Baik, terima kasih ya. Baik, rekan-rekan semua, Mas Kang Rafili ini, alhamdulillah udah sejam nih, nggak kerasa. Di sana udah jam 9, besok mau kerja lagi, atau kalau Kang Rafili ini mau kerja lagi bisa jangan habis ini. Insya Allah nanti kalau tertarik nanti bisa japri saya dan saya konekin ke Kang Rafili. Mungkin kalau mau japri-japri, atau kalau lebih bagus lagi via ID Chevening alumni ya, alumni ya. Jadi nanti pantau terus, siapa cepat dia dapat tuh. Mungkin jatahnya berapa, 100-an kali ya, mungkin yang masih bisa dihandle ya. Oke, baik rekan-rekan, Kang Rafili, terima kasih atas waktunya, terutama Kang Rafili ini udah sharing-sharing ilmunya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dulu nih dari pembicara kita. Ya, kalau dari saya pribadi, saya terima kasih banyak nih teman-teman sudah berkenan untuk hadir, dan memang kalau memang teman-teman sudah nyoba atau mungkin sedang nyoba beasiswa lain, kalau saya boleh saran, cobalah sebanyak mungkin beasiswa, karena kita nggak pernah tahu dengan beasiswa apa nanti kita berangkat sekolah lagi. Jadi semakin banyak kita mencoba, semakin besar peluang kita untuk dapatkan beasiswa itu. Dan jangan khawatir kalau misalnya nanti mungkin hasilnya belum sesuai dengan harapan kita. Seperti saya nih, saya pernah gagal di Chevening yang pertama, itu bisa jadi pembelajaran untuk aplikasi yang berikutnya. Kita bisa coba lagi,
dan ya semoga sukses dan lancar untuk aplikasi beasiswanya. Baik, terima kasih Kang Rafili sekali lagi dan juga rekan-rekan semua yang sudah hadir nih sambil kerja, sambil juga menyiapkan beasiswa nih pasti orang-orang yang luar biasa semuanya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang diimpikan bisa tercapai. Yang sedang menunggu wawancara, mudah-mudahan sehat-sehat selalu sampai wawancara. Yang sedang persiapan mau berangkat juga ada nih, Devras nih udah keterima juga, dapat beasiswa. Sedang keberangkatan, mudah-mudahan lancar persiapannya semuanya. Sampai ketemu lagi di waktu yang lebih baik lagi dan di tempat yang lebih baik insyaallah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih semuanya ya. Mohon maaf kalau ada Selamat salah-salah ya. malam, terima kasih Terima Bang. kasih Mas Rafli. Si Saya N ya. Assalamualaikum.